Ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang agraria. Di sini agraria bukan pertanian, Ibu, tapi mengenai tanah. Jadi terkait mengenai properti. Nah, kalau saya boleh bertanya, di antara ibu-ibu siapa yang menikah dengan orang asing kalau saya boleh tahu? Dan sebagian besar. Kalau Dedek tidak menikah sama orang asing. Oke. Cukup banyak ya, gitu. Kalau saya mohon izin boleh bertanya lagi, apa warga negaranya? Masih warga negara Indonesia kan? Masih ya? Ada beberapa yang sudah tidak barangkali ya? Oke, baik. Oleh karena itu cukup penting ya. Kita mulai ya Bu ya. Jadi secara singkat, perkawinan di luar Indonesia yang kita coba bahas karena terkait dengan kepentingan ibu dan bapak. Ibu-ibu. Pasal 56 kita bacakan ya sedikit. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara mana perkawinan itu dilangsungkan, itu artinya di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan, dalam hal ini misalnya Belgia, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang. Jadi maksudnya begini, kami di KBRI sekarang banyak menerima permintaan informasi, bahkan seringkali pasangan ini sudah datang, dan saya harus sampaikan pasangan ini tidak hanya laki-laki dan perempuan, Bu. Kami pernah menghadapi yang datang dua-dua laki-laki. Ya terus terang agak grogi gitu, tapi saya harus tetap profesional dengan gayanya. Kenapa? Dua perempuan belum pernah, Bu. Tapi dua laki-laki saya mau menikah dengan dia itu pernah. Jadi tapi saya harus hormati karena kebetulan istrinya itu namanya istri karena dia lebih seperti perempuan, itu berwarga negara Indonesia, jadi kami harus lindungi. Kemudian, nah ini yang kedua, dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, dalam arti mereka kembali misalkan untuk berlibur atau apalah gitu ya, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat mereka tinggal. Jadi kalau ibu dan ibu-ibu menikah di Belgia atau di Luxembourg, silakan sepanjang itu tidak melanggar peraturan Indonesia dan ibu memenuhi peraturan setempat, itu bisa. Tapi agar ibu bisa juga dilindungi oleh pemerintah Indonesia, perkawinan itu harus didaftarkan. Jadi kalau perkawinan itu tidak didaftarkan, misalnya Mbak Nada itu udah manggut-manggut, tidak didaftarkan, itu berarti pernikahan itu dianggap tidak berlaku ibu dan ibu-ibu. Jadi terus terang, iya. Saya kalau itu nggak tentang. Ya kurang lebih gitu. Oke, boleh lanjut, Bu Giti. Oke, nah sekarang mengenai perkawinan campuran, pasal 57 mengatakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Artinya satu orang Indonesia, satu orang asing. Karena perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi bisa perempuan atau laki-laki yang berwarga negara Indonesia. Satu hal saya terus terang tidak saya sebutkan di sini adalah mengenai ada satu pasal mengatakan bahwa pernikahan itu di Indonesia sampai saat ini, saya tidak tahu nanti 10 tahun ke depan, itu harus antara pria dan wanita. Sementara kalau di Belgia boleh itu tadi antara pria dan pria atau wanita dan wanita. Belum Bu, nanti. Oke, silakan. Yang soal laporan itu apakah harus di wilayahnya di Indonesia atau bisa ke KBRI sebenarnya? Harus misalkan Mbak Nada pulang ke mana? Kampungnya di YKK di mana gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu orang tuanya misalnya di situ dan Mbak Nada pernah terdaftar sebagai penduduk di situ. Please feel free datang ke kantor pencatatan sipil setempat. Begitu. Tapi nggak KBRI. Ke KBRI tidak bisa menerimanya karena memang kami tidak mempunyai otoritas untuk mendaftarkan perkawinan. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian pasal 58
bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Jadi maksudnya itu perkawinan campuran itu intinya antara orang asing dan orang Indonesia. Itu saja sederhananya. Boleh Ibu Vivi? Nah, kemudian siapa sih yang disebutkan sebagai WNI? Beberapa ayat saya quote ya, tidak semua. Satu, berdasarkan pasal 4 C, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing, itu anaknya WNI. D, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Jadi kebalikannya. Boleh Mbak Vivi? Nah, kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Jadi misalkan, ya mudah-mudahan jangan terjadi di kita, tapi pernah terjadi dan kami pernah menerima laporannya. Ada seorang ibu begitu tidak menikah, terus memiliki anak. Nah itu jangan khawatir, anaknya itu tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia dan anak tersebut berhak mendapatkan paspor. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun. Jadi ini laki-lakinya lah, laki-lakinya pergi ke Belgia begitu, terus dia berhubungan dengan orang setempat begitu, terus punya anak. Sepanjang si laki-laki Indonesia tersebut, oh iya dia benar anak saya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun, itu anak tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia. Oke, kemudian ini yang berikutnya Mbak ya. Nah, lalu anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Jadi begini, misalnya ibu dan bapak menikah ya, melahirkan anak, terus karena peraturan setempat, ya misalnya di Belgia itu namanya ius soli. Jadi seperti di Belgia sebetulnya tidak, cuma ini hanya sekedar gambaran saja. Di Kanada, di Amerika, itu namanya ius soli ya. Jadi begitu orang lahir, dia berhak mendapatkan paspor negara tersebut, terlepas dari ibu orang tuanya warga negara asing. Itu ada seperti disampaikan Mbak Leli tadi. Nah jadi orang itu, anak tersebut dianggap sebagai WNI gitu. Jadi dia boleh mendapatkan dua-duanya, tapi nanti ada tambahan peraturan berikutnya ya. Nah pasal 5, anak WNI yang lahir di luar perkawinan sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkeluarga negara asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, anak warga Indonesia yang belum berusia 5 tahun dan diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing. Jadi ada orang Belgia adopsi anak Indonesia, dan berdasarkan pengadilan diperkuat adopsi tersebut, si anak tetap mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jadi paspornya 2. Nah, tapi ada kelanjutannya pasal 6. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C, D, H, dan L yang tadi itu, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda. Jadi dia memiliki 2 paspor. Setelah 18 tahun atau anak itu menikah, walaupun dia belum berusia 18 tahun, harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Jadi harus memilih. Hidup harus memilih Bu, you have to choose. Ya, gitu. Ini dan ini terus terang ini kemajuan Bu. Kalau dulu di Indonesia tidak pernah terbayang. Ya, saya sudah bekerja sebagai diplomat 14 tahun.
Dulu di sistem kita tuh tidak pernah terbayang seseorang punya 2 paspor, Bu. Tidak pernah terbayang. Ibu langsung dicap, you're not nationalist. Nah sekarang ini kita sudah ada kemajuan, Bu, sedikit-sedikit. Jadi mohon doanya. Nah kemudian syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan. Pasal 8 disebutkan kewarganegaraan Republik Indonesia juga dapat diperoleh melalui kewarganegaraan. Artinya begini, ibu meminta gitu. Ibu meminta, misalnya ada orang asing gitu, dia meminta menjadi warga negara Indonesia, itu bisa. Atau ibu yang sudah kehilangan warga negara, misalnya tadi ada Ibu Ani sudah tidak warga negara Indonesia, ingin pulang kampung, aku mau jadi orang Indonesia lagi, WNI lagi deh, itu bisa. Ya sudah difasilitasi. Nah, begitu. Nah, masalah mudah atau susah saya terus terang tidak memiliki otoritas untuk menjawab ya. Tapi paling tidak sudah ada caranya. Bayangkan dulu Bu, begitu Bu keluar dari WNI, Ibu pulang minta warga negara Indonesia, wah udah rekon minggat gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian pasal 9, permohonan perwarganegaraan tersebut dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi syarat ini. Jadi nanti Ibu bisa lihat di undang-undangnya itu, saya cepat saja ya Bu ya. Ini mungkin baca. Nah mungkin yang agak krusial adalah telah berusia 18 tahun atau lebih atau sudah kawin dan pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling tidak 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun secara tidak berturut-turut. Jadi on and off 10 tahun itu juga Bu. Ya. Ya. Oke, kemudian pasal 19 tadi seperti yang saya sampaikan, warga negara asing yang menikah yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Jadi dalam hal ini KBRI saya gitu bisa menerima permintaan itu. Ah, begitu. Pak saya mau jadi warga negara, boleh gitu. Kita ajukan. Ya, kemudian di atasnya sudah terima. Nah ini tadi ininya sama ya. Jadi ibu sudah harus hitung. Pak saya sudah 5 tahun di Indonesia Pak, terus menerus. Jadi mungkin pada saat saya tidak tahu di Indonesia, mungkin pada saat sudah 5 tahun berturut-turut ibu kembali ke Belgia untuk melihat anak atau bagaimana. Terus ibu ke KBRI itu boleh. Atau ibu ya, atau on off 10 tahun. Ah itu tadi yang 10 tahun. Ah, tadi masih dekat itu slide-nya. Itu 10 tahun. 10 tahun on off. Ibu kembali lagi, Pak, aku mau jadi WNI, boleh. Ya, oke, silakan Mbak. Mohon izin. Kemudian, nah, pasal 21, anak yang belum berusia 18 tahun, seperti saya sampaikan, berada dan bertempat di wilayah negara Republik Indonesia dari ayah atau ibu yang memperoleh warga negara Republik Indonesia dengan sendirinya adalah WNI. Ya Bu ya, boleh lanjut Mbak. Kemudian anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai WNI dapat memperoleh warga negara. Jadi ibu dan bapak, saya ibu dan bapak terus ya. Kalau ada bapak juga, ibu dan bapak itu bisa mendapat katakan mengadopsi anak, ya, mengadopsi anak orang Belgia misalnya, gitu. Itu bisa mendapatkan WNI sepanjang itu ditetapkan oleh pengadilan. Oke. Nah, cuma itu tadi. Apabila anak tersebut seperti Belgia, dia boleh berkewarganegaraan ganda pada saat dia 18 tahun, again, dia harus memilih. Ini ada wanita yang sangat concern dengan hal ini tentunya. Oke. Nah, ada lagi nih Bu, kehilangan warga negara. Jadi negara kita itu ya jelek-jelek ya, susah juga ternyata menjadi orang yang ya.